Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas PGRI Madiun, Bapak Dr. Supri Wahyudi Utomo MPD, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Riset Pengabdian kepada Masyarakat, Kewirausahaan dan Inovasi, Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono MPD, Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu fungsionaris, dan yang kami hormati, dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya, sehingga sampai hari ini kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, khususnya pada pagi hari ini dapat terselenggara acara sosialisasi yang dilakukan oleh Biro Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita buka bersama-sama kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Rektor Universitas PGRI Madiun, dan sekaligus kami mohon berkenan untuk membuka acara sosialisasi pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Rektor, kami persilahkan. Terima kasih Bu Rosita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Biro PD, Bapak Dr. Darmadi, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu fungsionaris yang diundang dalam acara hari ini dan menghadiri kegiatan ini, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur, marah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat khususnya, sehingga kita pada pagi hari ini, meskipun hari Sabtu yang biasanya banyak santainya ya, kita masih bisa menjalankan aktivitas kita dalam rangka sosialisasi kegiatan inovasi mahasiswa Universitas PGRI Madiun. Semoga kegiatan kita senantiasa mendapatkan lindungan, barokah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, bahwa inovasi ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam era sekarang ini. Kita membutuhkan inovator-inovator yang banyak ya, untuk memajukan kampus ini. Dalam rangka itulah maka Biro atau Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas PGRI Madiun pagi ini mengadakan kegiatan kompetisi ya, inovasi mahasiswa Universitas PGRI Madiun. Diharapkan bahwa dengan adanya kompetisi ini nanti akan menjadi suatu budaya, menjadi suatu kebutuhan atau kebiasaan sehari-hari yang perlu kita kembangkan, khususnya baik bagi Bapak Ibu dosen maupun bagi mahasiswa semuanya. Karena apapun juga bahwa mahasiswa nantinya ke depan ketika lulus, itu salah satu faktor keberhasilan dalam menapaki kehidupannya, yaitu adalah mereka yang mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi. Dengan demikian, maka mulai dari sekarang kita melatih kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa memunculkan kreativitas dan inovasinya. Kita saat ini ya masih sangat minim sekali, khususnya dalam
hal kekayaan intelektual yang kita miliki ya. Untuk itu Pak Bambang ini di dalam biro yang terkait ini mulai tahun anggaran ini sudah mulai mengembangkan kegiatan-kegiatan mengarah ke sana. Kenapa demikian? Sekali lagi bahwa kegiatan ini khususnya kegiatan yang bisa menghasilkan kekayaan intelektual dari program inovasi yang dilaksanakan baik dosen maupun mahasiswa itu sudah barang tentu nanti akan juga ikut memajukan kampus kita tercinta. Saya pikir ini ya dari teman-teman mahasiswa, selamat mengikuti sosialisasi dan kompetisi inovasi mahasiswa Universitas Madiun. Semoga untuk tahun depan nanti untuk anggaran-anggaran yang sifatnya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini nanti bisa kita tambah sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa semakin semarak. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah hilaf dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dan kompetisi inovasi mahasiswa Universitas Madiun tahun 2022 secara resmi saya nyatakan bisa dimulai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi. Selanjutnya, kami mohon berkenan Bapak Wakil Rektor 3 untuk memberikan sambutan. Yang terhormat Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, MPD, dipersilahkan. Terima kasih, Bros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang saya hormati, yang selalu mensupport ya seluruh kegiatan demi kemajuan Unipma, baik support, motivasi maupun memberikan dana ya untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Saya mengucapkan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor yang selalu sepaham ya bahwa untuk memajukan kampus ini memang perlu ada inovasi-inovasi yang baru. Selamat pagi juga kepada Pak Darmadi sebagai Ketua Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Bapak Ibu Kaprodi, dan saudara-saudara mahasiswa yang mengikuti ini. Alhamdulillah ya, terima kasih karena ini saya lihat yang pesertanya sudah 112. Ini menandakan bahwa ada antusiasme dari prodi-prodi terutama dari mahasiswa. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor kenapa inovasi itu penting. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pemeringkatan dikti, pemeringkatan PT oleh dikti itu kalau yang dulu itu hanya 5 indikator, yaitu kemahasiswaan, manajemen institusi, SDM, kemudian publikasi dan penelitian. Sekarang sudah 2-3 tahun ini ditambah dengan inovasi. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Rektor bahwa khusus untuk inovasi ini kita memang masih lemah, terutama juga tentang perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Oleh sebab itu, pada masa kepemimpinan Bapak Rektor sekali ini, dibentuk biro baru. Nah, harapannya Pak Darmadi, harapannya seperti yang disampaikan Pak Rektor itu, ini menjadi regulator, menjadi apa ya, garda paling depan untuk meningkatkan inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual di kampus kita. Tadi juga sudah dijanjikan oleh Bapak Rektor, mungkin tahun depan akan ditambah alokasi anggaran agar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan riset, terkait dengan kekayaan intelektual itu bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi saya menghargai Pak Dar, sosialisasi, sering sosialisasi, tapi pasca sosialisasi itu harus ada tindak lanjutnya. Saya mengharap ya ada sambutan dari mahasiswa terutama ya, dalam
mengikuti lomba inovasi ini. Meskipun kalau diukur dari reward-nya tidak banyak, karena ini memang belum dianggarkan, semoga tahun depan ini. Contohnya seperti kemarin, itu Biro Kewirausahaan itu mengadakan kompetisi inkubator. Ternyata peserta dari mahasiswa itu di luar ekspektasi kita. Pikir saya hanya 10, 15, ternyata ada 82 proposal. Ya, yang sudah diseleksi dengan baik, dengan objektif. Terus ini lomba ini ya, inovasi kewirausahaan digital. Itu sementara ini sudah kumpul sekitar 23 proposal. Ya, meskipun oleh Dikti nanti yang harus dikirim itu hanya 5. Harapan saya secara pribadi, PIKI juga tidak kalah dengan Biro Kewirausahaan agar bisa memotivasi mahasiswa, memancing mahasiswa untuk ini ya, mengikuti program ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa inovasi itu adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam kreativitas. Jadi kalau kreativitas itu adalah menyangkut mencipta sesuatu yang baru, ya, ada 3 unsur kreativitas itu, mencipta sesuatu yang baru, kemudian yang asli, genuine, dan yang ketiga adalah yang bermanfaat. Dan puncak dari kreativitas itu adalah inovasi. Oleh sebab itu, mohon nanti penilaian itu juga mencakup 3 hal itu. Pertama kali itu, kebetulan disertasi saya itu tentang kreativitas, ya, jadi saya paham itu. Yang genuine, yang asli, kemudian yang berguna, bermanfaat, dan yang ketiga itu yang baru. Dan yang lebih penting, ada tindak lanjutnya. Ya, seperti kewirausahaan kemarin ya Bapak Ibu, pemenang itu baik dalam kategori 1 maupun 2, itu langsung kita magangkan. Ya, yang ini ya, dimagangkan kita tuh. Yang kita magangkan. Nah, pasca magang itu nanti kita belikan alat sehingga tetap ada tindak lanjutnya. Nah, harapan saya inovasi nanti juga begitu, tidak hanya berhenti pada pengumuman kejuaraan, tapi itu harus diwujudkan. Masalah dana nanti saya matur Pak Rektor seandainya ada ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Pak Darmadi dan Bapak Ibu Kaprodi. Mari kita kembangkan kampus kita itu menjadi kampus yang inovatif. Sehingga tidak hanya yang sekarang ini menjadi kampus yang mungkin di segmen-segmen tertentu kita sudah maju, tapi ke depan juga menjadi kampus yang inovatif. Sekali lagi, Pak Darmadi, saya mohon dan teman-teman di PIKI, bahwa pemenang ini tidak hanya berhenti pada pemenang kompetisi, tapi harus ada tindak lanjut mempraktekkan inovasi itu. Syukur hasil inovasi itu bisa dipatenkan, yang mungkin memiliki potensi untuk diajukan paten. Saya pikir itu Pak Darmadi dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah berkenan membuka dan selalu mensupport kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang diharapkan oleh jadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3 maupun Bapak Rektor akan kita ditindaklanjuti oleh Biro Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual. Seperti apa program inovasi ini nanti, mari kita ikuti bersama sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Biro Pusat Inovasi Kekayaan Intelektual, Bapak Dr. Darmadi, MSI. Monggo, Pak Darmadi. Bu Rosita, saya mohon pamit dulu ya. Pak Rektor. Terima kasih sebelumnya Pak Rektor. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat pada
untuk berkreativitas dan berinovasi. Mudah-mudahan karena banyak seperti yang diceritakan oleh eh, Bapak Wakil Rektor bidang 3 tadi dan Pak Rektor, banyak sekali pengembangan-pengembangan dari inovasi-inovasi itu untuk entah untuk PKM, untuk program-program inovasi dari dikti yang lain juga banyak. Ya, baik di daerah maupun yang tingkat nasional. Ya, perkenalkan di sini saya Dermati. Di sini mungkin ada yang belum kenal, mungkin dari prodi yang lain atau dari pasca atau dari hukum mungkin banyak yang belum kenal atau prodi yang lain. Jadi saya kebetulan yang mendapat tugas untuk di Iki dan ini ingin menyosialisasikan tentang program kita, yaitu tentang kompetisi inovasi mahasiswa Unipma, khusus untuk mahasiswa Unipma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Wakil Rektor dan Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor 3 yang telah memberi semangat pada kita, dan mudah-mudahan dengan anggaran yang lebih baik nanti tahun depan juga lebih baik, sehingga hasilnya juga, tapi kita harus menjadikan juga di situ ada suatu tantangan juga untuk kita untuk memberikan yang terbaik. Ya. Tapi semuanya memang sumbernya, apalagi saat ini kampus merdeka, sehingga sumbernya semuanya adalah pada mahasiswa. Kebanyakan dukur dari mahasiswanya, perwakilan mahasiswa. Oke, izinkan saya share materi. Mas Khairul, ini belum bisa sharing. Tolong di-enablekan Mas hostnya Mas untuk sharing PPT Mas. Masih disable. Tadi bisa, tapi kemudian keklik disable ini. Atau kan jadikan saya host Mas Khairul. Oke, terima kasih, sudah bisa. Ini dulu. Oke. Hari ini kita ketemu dalam acara sosialisasi program kompetisi inovasi mahasiswa Unipma tahun 2022, atau yang kita kenal insya Allah dengan nama Kimu, ya, biar lebih mudah dikenal. Mudah-mudahan di tiap tahun 2023 dan seterusnya. PPT-nya sudah terlihat Bu Rosita? Namun jumlah ini telah dikurangi selama Ampun Pak, Oke. sudah Pak. Di sini saya kebetulan sebagai ketua, kemudian ada sekelasnya Bu Linda, kemudian anggotanya ini dari Bapak Ibu Wakil Dekan, sengaja kita buat Wakil Dekan, supaya nanti kalau ada apa-apa bisa konsultasi ke beliau, ya. Bu Rosita dari FKIP, Bu Lili dari Fakultas Ekonomi, Bu Hani Atun dari Fakultas Teknik, Bu Siska dari Fakultas Hukum, ada Pak Teguh dari Pasca Sarjana. Nanti akan banyak dibantu oleh Mas Khairul yang banyak bantu kita biasanya. Itu perkenalan untuk panitia, selain rektor. Kemudian tujuan dari kompetisi ini sebenarnya adalah membangun kesadaran mahasiswa yang sadar untuk pentingnya suatu inovasi, kemudian meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat, kemudian mencoba untuk menyelesaikannya dengan berkarya dan berinovasi. Juga menjadikan ajang inovasi bagi mahasiswa, sehingga ada komunikasi, ada sosialisasi dan kerjasama antar prodi atau antar fakultas, ya, supaya lebih terbuka. Jadi tidak menutup diri. Oke, nah intinya dalam kategori kompetisi yang akan kita adakan di sini ada dua, ya, teman-teman mahasiswa, yaitu kategori pengembangan ide dan pengembangan prototipe. Pengembangan ide itu
intinya adalah ya nanti proposalnya itu tentang mengembangkan suatu ide inovasi. Jadi belum punya prototipe, belum punya barangnya atau bendanya belum dicoba, tapi masih berupa ide. Nah, ini yang biasanya dikembangkan menjadi PKM GT ya, gagasan tertulis gitu. Tapi kita belum sampai ke PKM, tapi masuk. Yang penting idenya dulu, munculkan idenya yang kita kompetisikan nanti di sini. Nah, mudah-mudahan di sini dan pengembangan ide ini mencapai TRL tingkat 3. Sementara yang kategori pengembangan prototipe itu adalah kompetensi untuk mahasiswa yang sudah punya prototipe atau benda atau barang yang inovatif gitu loh nanti arahnya. Jika dengan dana yang ada bisa dikembangkan prototipenya. Dan di sini mudah-mudahan tujuannya adalah mencapai syukur sampai TRL tingkat 7, level 7. Untuk syarat peserta, ini terbuka untuk semua mahasiswa, baik S1, S2 maupun yang vokasi. Jadi nanti dalam proposalnya itu hanya perlu disiapkan tentang KTM-nya, ya, fotokopi KTM kalau memang mahasiswa Unikma gitu. Dan peserta itu berkelompok, tidak boleh individu ya, Bapak ya, untuk teman-teman mahasiswa. Jadi ini yang bisa terdiri antara 2 sampai 5 mahasiswa, boleh 2, boleh 5. Tapi jangan lebih dari 5, nanti kebanyakan. Ya. Dan tiap kelompok itu setidaknya diharapkan atau diutamakan itu setidaknya dari 2 prodi atau 2 fakultas yang berbeda. Ini supaya terjadi komunikasi antar prodi atau antar fakultas. Karena untuk membentuk suatu inovasi ya mungkin satu prodi saja, satu bidang aja bisa, tapi akan lebih baik kalau lebih baik kalau antar prodi atau antar fakultas ada kerjasama, ada yang melihat atau meninjau dari sisi yang lain. Nah, untuk ketentuan proposalnya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Wakil Rektor Bidang 3, Pak Bambang, tadi yang penting dalam proposalnya yaitu memenuhi unsur-unsur kreativitas, yaitu yang penting adalah baru, yaitu belum ada atau sudah ada boleh, tetapi harus ada pengembangannya. Maksudnya barunya tidak harus benar-benar baru, tapi boleh yang sudah ada tetapi dikembangkan, dan nanti pengembangannya seperti apa, itulah inovasinya. Kemudian belum pernah didanai dari hibah atau institusi atau lembaga lain, dan nanti proposalnya harus mengikuti template yang disediakan. Nanti untuk template-nya insya Allah kita jelaskan setelah ini. Ya. Untuk pedoman penulisan proposalnya nanti bisa pakai formnya ukuran Times New Roman, ukuran 12, kemudian paragrafnya 1,5, ukuran kertasnya A4, dengan marginnya atas dan bawah kanan itu 2 cm, sementara yang kiri dan bawah itu 2,5 cm. Dan nanti di setiap inventor itu wajib menyertakan kontak person dalam proposalnya, karena nanti akan kita hubungi lewat situ ya, lewat proposalnya untuk bermahasiswa. Nah, adapun prosedur pengiriman proposal itu nanti bisa langsung lewat Google Form yang sudah disediakan oleh panitia, yaitu bit.ly pendaftaran KIMU 2022. Sekarang mungkin sudah bisa dimulai, Bapak Ibu. Ya, teman-teman mahasiswa, kalau mau daftar besok, sudah mau daftar, silahkan bisa. Nanti formatnya bisa PDF atau Word, gitu. Sebaiknya PDF, supaya ya lebih aman. Maksudnya kalau dibuka tidak jadi gandeng-gandeng kalau beda office-nya. Tapi kalau itu merepotkan, karena kita intinya tidak mau merepotkan mahasiswa, boleh juga Word. Gitu. Tapi nanti nama filenya harapkan sama ya, nama ketua kelompok, kemudian spasi, garis bawah spasi, apa namanya, judul inovasinya apa. Nanti kita lihatnya per nama kelompok, per inovasinya. Nah, untuk syarat dan ketentuan kompetensi inovasi nanti bisa dilihat di bit.ly, syarat ketentuan KIMU 2022, dan template-nya itu bisa di-download di
Bitly juga yang sudah disediakan oleh panitia. Ini mudah-mudahan Pak Mas Khairul bisa di-linkkan di chat, Mas, mungkin bisa kopas dari Mas Khairul tadi yang akan. Nah, nanti pengumpulan proposalnya itu adalah 25 Juli 2022, yaitu 1 bulan setelah sosialisasi ini. Ini rencananya adalah ini. Jadi cukuplah 1 bulan untuk mencari ide, kemudian menyusun dalam proposal. Disikat dalam template-nya untuk buat proposalnya. Gampang kok template-nya. Tidak kita tentu tadi yang mudah saja untuk mahasiswa, yang penting inovasinya seperti apa. Ya, kenapa kok proposalnya dibuat atau template untuk proposalnya dibuat mudah supaya nanti bisa dikembangkan. Jadi di sini fokusnya pada inovasinya itu supaya dapat dikembangkan menjadi PKM kalau mau PKM mahasiswa. Apakah itu yang masuk yang mana nanti, apakah pengembangan alat perangkat pembelajaran atau pengembangan apa, atau mungkin ikut inovasi-inovasi yang lain boleh, sehingga bisa dikembangkan ke situ. Tapi ini kita lebih fokus ke inovasinya. Nanti untuk kenapa kok mudah, nanti kita jelaskan pada waktu penjelasan template. Nah, untuk penjuriannya, nanti penjuriannya dilakukan oleh panitia atau penugasan dosen. Kita lihat berapa jumlah atau berapa banyak yang mengumpulkan, mudah-mudahan banyak yang mengunculkan mencoba. Dan kemudian untuk yang prototipe juga gitu oleh panitia dan penugasan responden. Ini kalau diperlukan nanti, ya supaya yang menilai benar-benar yang ahlinya. Khawatirnya karena panitia nggak tahu nanti justru dimenangkan padahal sudah ada. Ya, yang penting syarat kebaruannya tadi yang dan kebermanfaatan dan sebagainya. Nah, ini untuk bobot penilaiannya. Jadi insya Allah sudah mencoba sesuai dengan kriterianya Pak Bambang tadi. Jadi yang jelas harus sesuai dengan sistematika penulisannya, yaitu template-nya, yaitu 10% bobotnya, kemudian kebaruannya atau originalitasnya 10%, kemudian keunikannya, ya, itu 15%, kemudian kemudahan operasional atau pengembangannya. Jadi kalau dikembangkan kelihatannya mudah, atau kalau nanti digunakan juga mudah, itu 25%. Kemudian kemanfaatan bagi masyarakat, kebermanfaatannya itu 25% bobotnya, bobot penilaiannya. Kemudian keberlanjutannya itu 15%. Jadi memang diharapkan ada keberlanjutan dari ide itu. Nanti semua itu ada terungkap di template-nya. Nah, untuk penghargaannya, ini ada nanti insya Allah ada piagam penghargaan untuk peserta, kemudian ada reward atau dana pembinaan untuk yang juara, kemudian ada fasilitas pengajuan hak kekayaan intelektual. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Bambang tadi. Jadi untuk apakah nanti di hak ciptakan, syukur-syukur memang bisa dipatenkan. Kalau bisa dipatenkan, ya mungkin nanti kita bisa mengajukan ke institusi, ya kalau layak, sehingga nanti bisa jadi inkubator mungkin, atau PUI-nya kampus gitu. Karena yang penting memang mahasiswa, jadi tempat berkaryanya mahasiswa. Gitu. Mudah-mudahan ini jadi benih pertama untuk munculnya itu harapan kompetensi ini. Nah, untuk reward atau dana pembinaannya seperti ini. Jadi juara 1 untuk pengembangan ide itu 1 juta, untuk juara 2-nya untuk kategori pengembangan ide 750.000, kemudian juara 3-nya 500.000. Tapi juara 2-nya itu 2 tim ya, dan juara 3-nya juga 3 tim. Ini maksudnya supaya banyak yang juara, meskipun hanya sedikit. Nggak apa-apa, yang penting banyak semua juaranya. Ya. Kemudian untuk pengembangan prototipe juga gitu, tapi lebih banyak karena sudah ada barangnya atau objeknya jelas gitu. Juara pertama itu 2 juta, kemudian juara 2 yaitu 2 tim 1,5 juta, dan juara 3 tim 1 juta. Ya, mungkin nggak usah melihat ini dulu, ini hanya suatu suntikan dana yang mungkin sangat kecil sekali ya, sehingga lihatlah ini sebagai suntikan untuk yang berikutnya, sehingga nanti dari
inovasi atau lomba ini mudah-mudahan dapatkan ide-ide yang inovatif, nanti bisa dikembangkan, kerjasamakan dengan dosen siapa yang kompeten, yang kelihatannya cocok untuk mengembangkannya jadi PKM atau jadi penelitian bersama dosen atau mungkin jadi ya untuk kalau ada inovasi-inovasi di tingkat lomba-lomba inovasi bisa dikembangkan lagi gitu. Itu harapan kita. Jadi ya kelihatannya memang kecil tapi jadikanlah ya jangan melihat besar kecilnya penggunaannya, yang penting adalah lebih pada inovasinya ya. Itu mungkin jadi suatu yang kebanggaan tersendiri. Nah, adapun tahapan pelaksanaannya seperti ini, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita lakukan sosialisasi hari ini, yaitu 25 Juni 2022, kemudian pengumpulan proposalnya, jadi 1 bulan setelah bulan Juni, 25 Juli 2022, kemudian setelah itu kita lakukan pendataan proposal oleh panitia, tanggal 26 Julinya, dan kemudian termasuk dilakukan penilaian, berikutnya dilakukan penilaian, kita akan memilih 12 usulan terbaik. Jadi 27 Juli itu akan kita pilih yang terbaik yang mana oleh juri, kemudian tanggal 28-nya kita umumkan. 12 terbaik itu ya tadi untuk prototipe dan yang pengembangan ide dan pengembangan prototipe juara satunya 2, kemudian juara 2-nya 2 tim sehingga ada 4. Kemudian juara 3-nya kan 3 tim, 6. Jadi ada 6 tim sehingga totalnya ada 12 proposal yang terbaik. Nah, jadi yang 12 pengumuman ini pasti dapat juara. Cuma nanti juara 1, 2, atau 3-nya berikutnya. Nah, setelah itu nanti yang setelah diumumkan, nanti dikasih waktu sekitar 1 minggu untuk melakukan mempresentasikan usulannya itu secara daring. Jadi yang 12 nanti akan diusulkan secara harus membuat video atau jadi kita buat secara daring saja biar mudah. Ya, Bapak Ibu. Tapi kalau ada perubahan nanti bisa kita panitia akan mengumumkan kalau ada perubahan, ya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Jadi kita persiapkan secara daring, kemudian dari presentasi itulah nanti tim akan mengambil 6 untuk juara ketiga. Jadi yang kurang baik-baik ya dari 12 itu akan diumumkan. Jadi diumumkan sebagai juara ketiga tanggal 6 Agustus. 6 Agustus diumumkan jadi juara ketiga. Nah, tinggal yang berikutnya, sisanya, itu nanti kita kasih kesempatan 1 minggu lagi, yaitu tanggal 13 Agustus sampai tanggal 13 Agustus untuk mungkin mempersiapkan, memperbaiki prototipenya atau idenya, sehingga dan dipresentasikan secara daring kembali. Ya mungkin diganti videonya. Mudah-mudahan tidak malas di sini. Ya untuk mendapatkan penentuan dan untuk diumumkan untuk juara 1 dan 2-nya. Jadi 4 juara 2 dan 2 juara 1-nya. Tanggal 14 Agustus. Nah, kalau tanggal 17 Agustus itu biasanya ada upacara bendera. Nanti penyerahan penghargaan dan hadiah bisa setelah upacara. Harapannya begitu, harapannya. Rencananya sih. Tapi kalau nanti ternyata masih COVID sehingga tidak bisa upacara bendera, ya nanti kita cari momen yang baik kapan untuk penyerahan hadiah. Ya. Saya rasa itu intinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Atau mungkin mau bertanya dulu tentang ini, monggo silakan Bapak Ibu. Sebelum kita bahas tentang template-nya. Atau ada teman-teman mahasiswa. Yang penting jangan protes, kok sedikit sekali Pak dananya, jangan gitu ya. Ya ini untuk suntikan saja. Meskipun suntikan tapi mudah-mudahan memberi dampak yang besar untuk kita. Baik, kami persilakan adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu yang
mau mengajukan pertanyaan, monggo. Lagi mikir Pak Dar. Oke, Adik-adik mahasiswa kayaknya lagi memikirkan apa begitu. oke, ya. Ya memang kadang kalau kan mendapatkan suatu ide itu memang tidak gampang kok kadang. Memang harus kadang mencari tempat yang sunyi, ada yang mencari tempat sunyi, tapi kadang ada yang justru jalan-jalan baru dapat ide. Ya kadang ngobrol-ngobrol sama teman dapat ide, nah itu yang kadang di situ susahnya ya. Tapi ya kadang yang pinter, yang tidak pinter justru dapat idenya, kadang begitu. Yang bagus sehingga ya tidak semuanya tidak menjadi. Jadi kompetisi ini terbuka sekali untuk mahasiswa ya dalam berinovasi. Ya, nanti dengan bimbingan dosen bisa, boleh dengan bimbingan dosennya, konsultasi ke dosennya, mungkin sehingga nanti kalau mau dikembangkan untuk PKM bersama dosen, silakan. Nah, nanti yang ide inovatifnya bisa diterapkan di sini. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, mungkin kalau nggak ada, kita lanjutkan ke penjelasan tentang template ya, Bapak. Oke. Mungkin gitu ya, Bu Ros ya. Oke, monggo Pak Dar. Oke. Lanjut aja ke template. Ternyata kalau Word nggak masuk. Oke, sudah kelihatan Bu Word-nya? Pak. Ya. Ya, optimalkan dulu. Ya, template-nya kira-kira seperti ini Bapak Ibu, dan template ini bisa digunakan atau teman-teman mahasiswa, jadi biasa dengan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Jadi template-nya seperti ini. Ini kita mengikuti template-nya Kiat Kiat apa Kota Madiun. Jadi kemarin ada kompetensi inovasi untuk Kota Madiun. Kelihatannya juga pertama, nanti ya kedua lah kalau Kota Madiun. Ada ini seperti ini. Jadi tapi ya ini masih kita terima ternyata dan menarik ternyata idenya jadi kita pakai. Tapi kalau pedomannya itu kita kembangkan dari kalau nggak salah dari UI ya kita kembangkan dari UI dengan sedikit kreasi lah sedikit kreasi kita gitu. Nah, jadi nanti judulnya ini bisa diganti dengan judul Bapak Ibu ya. Kedua judulnya masih ada sendiri di sini. Jadi seperti ini. Yang pertama menentukan kategori. Nanti diketik kategori yang mana, diisi titik-titik ini dengan kategori pengembangan ide atau kategori pengembangan prototipe. Ya, tergantung pada idenya teman-teman mahasiswa. Idenya apa? Kemudian judul inovasi. Yang kedua itu ada judul inovasi. Diisikan judul inovasi. Jadi di sini diisikan yang sederhana saja yang masuk intinya inovasinya tentang apa. Jadi seperti aplikasi pengukuran kecerdasan atau AP2C, artinya alat peraga pembelajaran canggih misalkan, ya atau Mas Nanang, singkatan yang seperti ini juga nggak apa-apa, masak nasi dan jenang itu. Ini biasanya nama-nama seperti ini sangat dibutuhkan untuk keunikan dalam dalam apa itu pengajuan PKM atau program-program yang lain. Ya. Tapi ini kita teman-teman mahasiswa nanti isi aja dengan nama alatnya ya, disebutkan alatnya apa. Jadi nggak perlu untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat mana atau di subjek mana, di sekolah mana untuk meningkatkan apa
motivasi atau apa gitu, tidak perlu, cukup alatnya aja atau metodenya apa, cukup gitu judulnya. Nah, kemudian ada waktu pengembangan inovasi, ini melihat kebaruannya, apakah masih tahun ini apa tidak, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun, atau kalau nggak ada bulan tanggalnya, ya tahun ini tahun berapa gitu ya. Sudah, nanti kayaknya sudah 10 tahun yang lalu atau beberapa tahun lalu, nah itu penting sekali. Jadi diisi waktu pengembangan inovasinya. Kemudian yang keempat adalah inventor, mengisikan nama inventor, misalkan karena tim ya, nanti ketuanya siapa, anggotanya siapa. Jadi ini dikasih contoh-contohnya. Berarti sudah ada contoh-contohnya. Prodi apa, fakultas apa, prodi apa, fakultas apa. Aja. Nanti yang kita hubungi cukup yang ketuanya saja. Ya, nanti ada kotak person di bawah. Nah, gagasan dan implementasi yang kelima, ini yang intinya sebenarnya, yaitu gagasan dan implementasinya. Yaitu yang pertama adalah latar belakang. Dan latar belakang ini kita buat, jadi diisikan tentang munculnya gagasan itu seperti apa, atau permasalahan itu, permasalahannya seperti apa, yang perlu untuk diselesaikan. Ya, perlu kreativitas dan inovasi dari teman-teman mahasiswa itu sebenarnya seperti apa. Jadi disampaikan sebagai latar belakangnya, dan di sini didanyakan dalam bentuk pointer. Ini supaya mahasiswa kita tidak terlalu terikat seperti di jurnal atau di skripsi atau apa gitu ya, sehingga nanti kalau ini kan inovasinya juga bisa kembangkan di skripsi sebenarnya, silakan nanti. Jadi cukup berupa bentuk pointer aja. Jadi contohnya seperti ini, banyak tukang bakso. Salah satu pekerjaan rutin tukang bakso adalah mencetak pentol. Nah, tapi untuk mencetak pentol itu memerlukan waktu dan tenaga. Sementara pencetak pentol yang ada itu masih lama sekali, ya. Nah, sehingga diperlukan mesin pencetak pentol untuk menghemat waktu itu. Nah, mesinnya itu seperti ini, yang mampu seperti apa mesin Anda itu. Ya, ternyata dengan mesin ini lebih baik bisa mengambil 1000 pentol dalam sekian menit. Nah, sebenarnya itu dengan pentol ini maka tukang bakso dapat menghemat waktu dan tenaganya. Jadi sederhana saja, nggak usah pakai apa itu referensi dan macam-macam, nggak usah. Nanti kalau waktu PKM mengembangkan jadi PKM atau mengembangkan apa, silahkan dikembangkan ke situ. Kita sengaja dibuat latar belakangnya tidak seperti ini saja, atau tidak terlalu bertele-tele, itu supaya lebih fokus ke inovasinya dan eh, tidak terlalu terperangkap di dalam apa itu cerita yang terlalu mulu-mulu ya. Kalau di artikel kan memang ini banyaknya berapa dan sebagainya kan ditanyakan ya. Mungkin kalau untuk artikel ilmiah nanti bisa dikembangkan untuk artikel ilmiah deh, hasilnya sebagai penelitiannya. Tapi kita tidak mau teman-teman mahasiswa terperangkap di situ untuk kompetisi ini, tapi lebih fokus ke inovasinya salah satunya. Jadi salah satu pekerjaan rutin tukang bakso adalah mencetak pentol. Nah, pekerjaan rutin yang lain seperti apa tukang bakso itu kan kalau di artikel atau di skripsi ya itu kan harus lengkap gitu ya. Terus pekerjaan itu memakan waktu, dan waktunya biasanya berapa ditanyakan, dikira-kira, kemudian tenaganya seberapa banyak dan sebagainya, berapa orang dan sebagainya, itu harus lebih detail. Tapi kalau di sini cukup seperti ini aja. Jadi cukup memakan banyak waktu dan tenaga. Jadi supaya memudahkan mahasiswa untuk ya bisa lebih fokus ke inovasinya. Sekali lagi itu. Kemudian tujuan melakukan inovasi ya diisikan aja tujuan inovasinya tadi apa, seperti untuk membantu tukang bakso dalam mencetak, menghemat tenaga dan waktunya, misalnya begitu. Juga dinyatakan dalam bentuk pointer ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus berikutnya manfaat, jadi nanti manfaatnya seperti apa, dituliskan di sini. Nah, yang D itu masuk ke rancang bangun atau desain inovasi. Jadi desain inovasinya nanti seperti apa? Ini bisa berupa kalimat, menguraikan inovasinya secara operasional, bisa juga berupa gambar atau desainnya. Kalau belum punya, berarti ya kalau masih prototipe, masih ide tadi ya mungkin desainnya. Tapi kalau sudah punya prototipenya ya mungkin bisa difoto, ya gitu. Nanti kalau videonya seperti apa? Nanti kalau menang
eh, di PPT-nya atau di presentasinya bisa menggunakan video dia. Gitu. Ya, bisa diisi juga dengan urian kalimat dengan melampirkan gambar-gambarnya. Dan nanti adanya di sini rancang bangun atau desain inovasi. Terus yang itu menjelaskan tentang kebaruan dan keunikan atau keaslian dari inovasi itu. Jadi nanti di sini menjelaskan secara singkat aja kebaruannya di mana biasanya seperti ini hanya baru sekian, sekarang bisa sekian. Biasanya begini atau bahan bakunya biasanya ini sehingga mahal, sekarang bisa bahan baku lebih murah dan bisa diambil dari barang-barang bekas misalkan. Silahkan dari situ aktivitas penggunaan barang-barang bekas. Nah, yang F itu daftar lampiran, yaitu yang penting KTM inventor, jadi KTM-nya mahasiswa, benar jadi mahasiswa Unipma apa tidak, nanti karena panitia nggak begitu hafal semua mahasiswa Unipma kan ada 1.000 lebih, 1.500 lebih, ya. Kemudian rancang bangun atau desain inovasinya seperti apa, ini bila ada ya. Nah, di sini nanti ketua tim tanda tangan di sini, kemudian kaprodi atau dengan mengetahui kaprodi atau dekanya silakan ya. Dan jangan lupa selain NPM untuk ketua timnya juga nomor HP-nya yang bisa dihubungi karena nanti kalau menang nggak bisa dihubungi ya repot juga nanti panitia pasti agak repot juga. Ya. Kira-kira begitu untuk pengisian template-nya. Mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, Bu Ros. Sampun untuk penjelasan template-nya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari Ya, teman-teman mahasiswa. J. Monggo Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa kami persilakan apabila ada unek-unek atau apa yang ingin disampaikan dan mungkin ditanyakan, monggo. Ada pertanyaan ini Pak, dari mahasiswa kayaknya ya, dari Mas Ya. Sandi Irawan. Izin bertanya, apakah mirip dengan PKMAI, Pak? Oke, Monggo. boleh langsung saya J, monggo. Ya. Dalam kompetisi ini mungkin bisa menjadi ya bibitnya ya, masih bibitnya PKMAI. Kita lebih fokus kepada inovasinya, lebih fokus ke inovasinya. Nanti untuk PKMAI atau PKMGT atau PKM yang lain, dan bidang yang lain nanti bisa dikembangkan melalui kompetisi ini. Memang ini salah satu kompetisi ini tujuan kalau untuk PIKI adalah untuk mengidentifikasi inovasi-inovasi masing-masing prodi. Mudah-mudahan masing prodi ada nanti. Jadi di prodi apa itu inovasinya seperti apa. Kita bisa memetakan untuk itu juga. Nah, nanti dari lomba ini dengan inovasi yang bibit inovasi yang bibit inovasi yang ada yang ditemukan di mahasiswa ini bisa diharapkan memang bisa dikembangkan menjadi program PKM atau program-program inovasi yang lain, entah itu untuk inkubator atau untuk yang lain. Ya, gitu. Jadi agak beda. Kalau mirip mungkin masih jauh dari PKM karena seperti tadi apa itu background apa latar belakang juga kita buat pointer. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin apa Bu namanya inti-intinya ya, pokok-pokoknya apa istilahnya ya. Jadi pokok-pokoknya inti-intinya apa gitu ya. Jadi banyak tukang bakso, ya, banyaknya nggak perlu dijelaskan banyaknya berapa dan sebagainya nggak perlu. Tapi kalau PKMAI kan perlu itu ya, data-datanya perlu. Tapi kalau di sini nggak perlu. Yang penting adalah inovasi ya. Oke, gitu. Baik, begitu Mas Sandi Irawan. Mungkin masih ada yang akan ditanyakan, Bapak Ibu atau ada adik mahasiswa, monggo. Atau kayaknya sudah jelas ya Pak Tri ya? Ya,
Nanti kalau ada pertanyaan kan ada Bapak Ibu Wakil Dekan yang sudah siap membantu sebagai panitia. Ya, saya Ya. pikir ini. Jadi kayaknya masih dipikirkan ya. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Darmadi tadi, untuk besarnya ini ya hadiah mungkin hanya sebagai pemicu saja. Yang penting itu adalah gerakan adik-adik mahasiswa ini bisa menunjukkan inovasi dan berkreasi, itu yang saya pikir. Jadi memang jangan dilihat itunya dulu untuk adik-adik mahasiswa. Masih ada lagi mungkin? Ini masih ada Pak Dar ternyata. Siap, ya. Jadi, mohon maaf izin bertanya Bu, apabila tim saya punya produk berupa aplikasi mobile phone pertanian, tetapi sudah pernah diikutkan Porsenasma kemarin, tapi masih dalam tahap pengembangan, apakah bisa diikutkan ya Bu? Enggak Pak Dar? Oke, ya. Boleh diikutkan, yang sudah diikutkan boleh diikutkan kembali, cuma saja nanti kan ada perbedaan, ada syaratnya tadi tidak boleh double funding diharapkan. Jadi kalau itu sudah dapat pendanaan, misalkan dapat juara dari sana, coba nanti dikembangkan lagi. Jadi nanti bisa kebaruannya seperti apa. Pertama seperti ini, ya mungkin nanti dalam ceritanya kemarin seperti ini, sekarang dikembangkan kebaruannya seperti ini. Ketika cerita tentang kebaruan di bagian apa tadi, di tempatnya tadinya. Nah itu. Terus nanti kalau kemarin belum, cuma diikutkan tapi belum menang, diikutkan di sini juga boleh. Jadi perbaiki lagi, intinya, oh nanti ini kurang begini, mungkin kurang bermanfaat, atau ternyata dananya yang lebih besar untuk membuatnya daripada kebermanfaatannya, nanti bagaimana untuk menangani itu, boleh juga. Gitu. Ya. Jadi dilihat, silakan dicoba dulu. Ya. Bisa dikembangkan, atau kalau memang belum dapat dana, bisa diajukan lagi. Yang jelas nggak boleh double funding. Ya, itu Mbak Viola Dea. Sudah siap berarti Mbak Viola Dea. Sudah punya simpanan. Ya, monggo yang lain. Oh, masih ada. Oh ya, sudah. Masih ada lagi? Jadi memang diharapkan tidak berhenti suatu inovasi ya. Mungkin kemarin sudah dapat apa itu juara, nah masih juara 2, sekarang coba dengan ini, dengan kompetisi ini, dengan waktu 1 bulan ini coba dikembangkan sedikit atau dikembangkan super banyak gitu. Nanti bisa dapat, sehingga kalau diikutkan lomba lagi di sini menang, nanti diikutkan dengan kembangan sedikit lagi, entah kasih apa, nanti jadi berkembang terus. Nah, itu namanya memang inovasi, kita harus selalu terus berinovasi. Monggo yang masih ada ganjalan bisa ditanyakan. Nah, itu Pak Dan masih ada lagi dari Abdi Pratama. Pak, itu nanti ada keamanan ide apa tidak Pak? Bagi yang tidak berhasil lolos. Sebab jika sudah mengetahui kelemahannya di mana dan dikembangkan untuk berikutnya. Oke, ya. Insya Allah kalau dari panitia insya Allah aman ya. Syukur nanti kan ini kan mahasiswa Unikma juga. Nanti kalau memang idenya itu dikira bagus, kita kira bagus, dan nanti bisa koordinasi dengan dosen. Mudah-mudahan dosen juga siap untuk membanggakannya. Sebenarnya untuk PIKI juga gitu menunggu inovasi-inovasinya mahasiswa untuk kita kembangkan. Ya minimal tadi kalau kita memberi pengajuan untuk hak ciptanya bisa. Tadi seperti yang diidekan oleh Pak Bambang tadi, nanti kalau memang bagus, idenya itu bisa dipatenkan, itu bisa kita usulkan ke institusi untuk kita patenkan. Dan itu kalau bisa jadi inkubator bisnis untuk Unikma, ya nanti sama mahasiswanya bisa bersama-sama dibuatkan, kita ajukan untuk pembuatan inkubator bisnis di Unikma. Itu. Ya. Kita apalagi ini sedang ada, kemarin dapat kabar ada program pengembangan PUI Unikma, kita belum unggulannya belum jelas juga menurut saya.
Nanti mudah-mudahan dengan kompetisi ini jadi dapatkan unggulan yang benar-benar bisa kita pegang ya. Syukur bisa kita ada patennya dari situ, jadi kita patenkan sehingga nanti ya artinya mahasiswa bisa ikut situ. Memang itu kan idenya mahasiswa gitu. Insya Allah aman, insya Allah kita ya. Karena kita kan juga mengelola sentra KI. Jadi tahu tentang ide ini perlu ya kita akan menghubungi mungkin secara di Japri atau apa gitu. Insya Allah. Ya. Baik, begitu Mas Abdi Pratama. Masih ada yang akan ditanyakan? Atau mungkin nanti ini ya Pak Dar, apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi ke biro nih Pak Dar, Oh iya, sakit ya. biro Piki ya lewat Oh. Bapak Ibu dosen, kemudian Kapodi bisa juga mengkoordinasikan terkait dengan ini. Monggo, masih ada lagi? Atau sudah cukup kayaknya Pak Dar? Oke, J. Ya. Ya, jadi untuk keamanan tadi insya Allah ya, kita usahakan aman ya. Jadi memang kemarin pentingnya pertama kemarin banyak sosialisasi, kita lakukan sosialisasi masing-masing di fakultas-fakultas itu sebenarnya untuk meningkatkan apa itu kesadaran pentingnya perlindungan KI, kekayaan intelektual. Nah ini alhamdulillah Mas Pak Abdi Pratama sudah menyadari itu sehingga pentingnya ini ditanyakan. Ya, alhamdulillah itu indikator untuk keberhasilan dari sosialisasi yang kemarin. Dan nanti segera, makanya kalau punya ide-ide silahkan, kalau merasa nggak aman bisa segera diamankan dan diajukan apa itu hak ciptanya, permohonan hak ciptanya. Jadi biar kita tidak resah terhadap inovasi kita. Tapi memang terus, biasanya inovasi itu berkembang sangat cepat, terus akan terus berinovasi. Ya. Jadi, saya begitu, dan inovasi terus tadi. Ini berhubungan dengan yang ditanyakan oleh Mbak Viola tadi ya. Harus terus berinovasi, itu yang penting semangat kita. Ya, kita tunggu dari Piki untuk proposal-proposalnya, inovasi-inovasinya, sehingga nanti ya meskipun sedikit, banyak juara, ya. Juara 3 kan 3 tim, juara 2 tim, kemudian juara 1 yang 1 tim, biar bangga lah juara 1. Nanti kalau banyak-banyak nggak baik. Ya gitu ya. Terima kasih Bu. Mohon maaf kalau ada salahnya dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Darmati, Bapak Ibu, dan hadirin sekalian, adik-adik mahasiswa. Demikian tadi acara sosialisasi inovasi mahasiswa Unipma atau yang biasa disebut KIMU, begitu aja ya Pak Darmati. Yeah. Kita gaungkan KIMU yang lebih ini. Semoga adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen bisa merespon dengan baik. Dan Piki menunggu, kami panitia menunggu hasil karya adik-adik mahasiswa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan sampai di akhir ini tadi masih setia mendengarkan atau mendengar sosialisasi dari kegiatan PIKI dari Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual. Dan acara pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan sekali lagi kita tunggu karya-karya adik-adik semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.